Eh, Oke. Saya akan membaca Alkitab dengan cara begini. Jadi kita bahas bagian per bagian sambil saya jelaskan nanti apa maknanya begitu ya. Jadi kita nggak akan baca terus panjang semua, nggak. Tapi sepotong-sepotong sambil nanti kita bahas, kita kupas ayat demi ayat. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu latar belakang dari eh, apa kisah Deborah ini, saudara. Yang pertama, eh, kita sudah tahu bahwa di pasal 4 itu Barak dan Deborah itu memimpin orang Israel memenangkan perang ya melawan bangsa Kanaan. Jadi itulah intinya kira-kira. Dan yang menarik adalah Barak ini adalah seorang laki-laki yang harusnya dia bertanggung jawab untuk memimpin peperangan, tapi dia nggak mau, saudara. Dia mengatakan, saya mau berperang kalau Deborah ikut berperang. Ini aneh ya, Bapak Ibu. Jadi ada nih, biasanya kan laki-laki yang harus maju duluan, begitu kan perempuan mengikuti. Biasanya biasanya begitu. Di zaman dulu apalagi. Tapi cerita ini menarik karena justru yang berani, yang memimpin perjuangan itu adalah Deborah. Bahkan kalau Deborah nggak mau berangkat, Barak juga nggak mau berangkat, gitu. Eh, dan kemudian kita melihat juga di Hakim-Hakim pasal 4 terjadi intervensi spiritual ketika terjadi peperangan itu. Ya, kalau saudara masih ingat, Tuhan itu mengirimkan hujan, mengirimkan banjir di Sungai Kishon yang menguntungkan posisi bangsa Israel. Jadi ketika itu, kalau saudara masih ingat, dikatakan sebetulnya antara Israel dan Kanaan itu tidak seimbang, saudara. Orang Israel sudah tidak punya persenjataan sama sekali, dan mereka tidak pernah membuat kereta-kereta perang menggunakan besi. Sebaliknya, kan orang Kanaan itu punya persenjataan yang kuat banget gitu ya. Jadi mereka punya apa kereta-kereta perang begitu, saudara. Jadi secara hitung-hitungan di atas kertas sebetulnya sudah tahu lah ini pasti kalah, ini mah kayak Daud lawan Goliat, saudara, udah nggak seimbang ini gitu. Tapi kenapa kemudian Israel bisa menang? Karena terjadilah intervensi spiritual. Jadi dikatakan Tuhan mengirimkan hujan dan banjir, dan hujan dan banjir itu membuat kereta-kereta besi orang Kanaan menjadi kepleset, tergelincir, nggak bisa dipakai lagi, saudara. Jadi ini mengubah peta peperangan ya. Jadi ada unsur ilahi yang membuat perang itu menjadi dimenangkan oleh pihak Israel. Jadi bukan karena kuat kuasa mereka, tapi karena intervensi Tuhan gitu. Nah, eh, sekarang kalau tadi sudah diceritakan di Hakim-Hakim pasal 4 dalam bentuk prosa, dalam bentuk apa cerita, maka di Hakim-Hakim pasal 5 ini kisah itu diulang, saudara, cuma di dalam bentuk nyanyian. Ya, jadi yang disebut dengan nyanyian kemenangan. Jadi ceritanya sama, saudara, tapi eh, apa bentuknya itu bentuk nyanyian gitu. Dan nyanyian kemenangan ini dulu sering dinyanyikan orang ketika orang menang perang gitu. Jadi kita pernah melihat Miriam ya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir berhasil mengatasi orang-orang dari Firaun begitu. Mereka Miriam kemudian menyanyi. Nah, nyanyian itu ditulis nyanyian Miriam gitu. Itu nyanyian kemenangan. Juga Daud ketika dia apa berhasil mengalahkan Goliat ya di 1 Samuel 18 itu ada nyanyian kemenangan tuh, saudara. Jadi ini sama. Jadi nyanyian ketika orang menang perang. Nah, nyanyian orang Israel itu adalah nyanyian yang modelnya puisi, sama seperti Mazmur, saudara. Ya, Mazmur itu kan semua nyanyian ya. Eh, dan di dalam kalau saudara melihat nyanyian atau nyanyian dalam bentuk puisi Yahudi, ada ciri khasnya, saudara. Ciri khasnya adalah yang kita sebut dengan paralelisme. Apa itu paralelisme? Saya jelaskan gini. Ini salah satu ayat yang ada di Hakim-Hakim pasal 5 nih, saudara. Nanti kita akan bahas. Tapi coba lihat bentuknya. Bentuknya begini. Tuhan, ketika engkau beranjak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari tanah Edom, nah ini adalah paralelisme. Saudara lihat, ini yang pertama ini, baris pertama A1 ini, sama artinya dengan A2, saudara. Jadi pertama dijelaskan dulu satu kalimat, lalu kalimat kedua itu mirip-mirip gitu. Seir sama Tanah Edom ya mirip-mirip gitu. Jadi ini pengulangan pengulangan paralelisme itu pengulangan apa ya arti pengulangan pengungkapan tapi dalam cara yang berbeda gitu, saudara. Kemudian balik lagi nih, berguncanglah bumi, tirislah langit. Itu satu pernyataan. Lalu kalimat lainnya apa? Dan awan pun meniriskan airnya. Ini
Tirislah langit sama awan pun meniriskan air itu sama. Podo wae, saudara sami mawon. Cuma bentuk pengungkapannya berbeda supaya ada variasi gitu ya. Jadi bentuknya seperti itu, saudara-saudara. eh Ya kalau kita melihat Mazmur dan semua lagu-lagu yang ada di Alkitab itu banyak sekali yang sifatnya paralel. Jadi kalau kita tidak mengerti ayat baris yang pertama, kita bisa melihat detailnya di baris kedua gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita lihat nanti semua bentuknya paralel tuh Saudara, paralelisme di puisi yang akan kita bahas ini. Nah, sebuah catatan lagi Saudara yang sebelum kita masuk ke bahan ini adalah di sini kan lagi bicara tentang misalnya ayat ini ya. eh, Berguncanglah bumi, tirislah langit, dan awan pun meniriskan airnya. Ya, jadi dia nggak bilang hujan deras gitu, enggak, tapi awan meniriskan airnya, langit tiris gitu. Eh, Mungkin akan membantu kalau kita melihat seperti apa sih orang Israel zaman dulu tuh melihat bumi ini. Ya, apa tuh namanya geologi ya, saudara. Ilmu bumi, ilmu bumi. Nah, kalau kita sekarang ilmu bumi ya, geologi apa ya? Geologi. Atau mungkin lebih tepat kosmologi ya, bagaimana orang melihat alam semesta ini. Kalau sekarang kan ada teori Big Bang segala. Kalau zaman dulu tuh kira-kira orang Israel kalau melihat bumi itu seperti apa sih? Ini saudara-saudara, ada gambar nih. Jadi zaman dulu tuh orang percaya bumi itu datar, saudara. Coba lihat tuh di tengah-tengah ya, ada bumi datar gitu, dikelilingi sama laut. Nah, laut tuh ada ujungnya tuh, saudara. Jadi dia bentuknya kayak ini, kayak mangkok terbalik tuh, saudara. Mangkok terbalik ya. Jadi silinder tengah gitu. Nanti apa namanya? Ada lautan, ada daratan di tengah-tengah. Lalu ujung-ujungnya tuh laut, saudara. Nah, laut ini bentuknya kayak piringan gitu loh, kayak nah di bawah laut dan di atas laut itu ada air, saudara. Jadi lautan sama sama langit itu di atas langit itu ada yang perkamen, saudara. Lihat tuh, waters above the firmament. Itu jadi di atas awan itu ada air, saudara. Airnya tuh nyambung sampai ke laut gitu. Jadi di bawah kita laut, di sisi kita laut, di atas kita tuh laut gitu. Cuman kenapa air itu nggak bisa masuk ke bumi? Karena ditahan sama yang namanya permanen atau perkamen gitu ya. Saudara lihat yang itu, yang hitam di atas itu, saudara, di gambar ya. Nggak bisa nunjuk nih kalau di. Iya, pokoknya itu tuh yang biru, ada itu kan, ada hitam itu loh, saudara. Ya, yang titik garis hitam. Nah, itu dia. Nah, itulah yang namanya tingkap-tingkap langit, saudara. Jadi tingkap-tingkap langit itu yang membuat air yang di atas itu nggak sampai turun ke bawah, nggak sampai banjir gitu loh. Tingkap-tingkap langit dia permanen itu. Nah, kalau Tuhan lagi marah, saudara, Tuhan itu bisa buka tingkap-tingkap langit. Oh ya, itu benar. Thank you, Pak. Kalau Tuhan lagi marah tuh ya, saudara, tingkap-tingkap langit itu bisa dibuka gitu loh. Nih, ketika dia dibuka, jebol, saudara, turunlah hujan, turunlah banjir gitu. Jadi ketika Nuh itu zaman Nuh tuh ya, Tuhan marah gitu, dibuka semua sudah di atas itu, sehingga datanglah banjir besar begitu. Lalu eh, udahlah, terjadilah malapetaka ya, bumi bergoncang, kemudian turunlah itu di apa tingkap-tingkap langit dibuka, saudara, dan datanglah hujan dan banjir. Ya kira-kira ini cara orang mengungkapkan orang Israel ya. Kalau gitu sorganya di mana? Surganya itu di atas lagi itu, saudara. Jadi sorga itu ada 7 tingkat gitu, ya menurut konsep Israel. Nah, Tuhan adanya tuh yang di paling atas banget gitu. Jadi di bawahnya ada lagi surga-surga yang lain gitu ya. Makanya Paulus juga pernah bilang kan, aku pernah mimpi diangkat malaikat sampai ke ah, surga tingkat berapa gitu loh, nggak salah ya, ada di atas Paulus gitu. Ini konsep ini kayak konsep kosmologinya. Nah, yang di bawah bumi, saudara, ada yang namanya yang hitam juga itu Sheol. Sheol itu dunia orang mati gitu. Ya, jadi ketika saudara mati itu saudara masuk ke bawah kan, dikubur ya. Itu saudara hidup di dunia orang mati itu, Sheol itu. Ya, sampai satu hari dia akan dibangkitkan, lalu dia akan naik ke sorga, ya tembus ke atas tuh saudara, eh, gate of heaven ya, pintu sorga, naik ke atas, lalu kemudian dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah ya, di sorga. Kira-kira gitu ya kosmologinya. Jadi kalau kita lihat Alkitab nih, kita udah tahu kosmologinya, kita jadi lebih lebih gampang untuk memahami gitu. Kenapa sih ada tingkap-tingkap langit segala gitu ya. Oke, itu sedikit ya, saudara. Sekarang kita masuk ke bahan ini, saudara, kenyanyiannya nih. Jadi, Hakim-Hakim ini pasal 5, kita mulai ayat 1 dan 2. Ya, pada hari Deborah dan sebentar, sebentar, saudara-saudara.
Oke, masukkan lagi. Kelihatan ya, saudara? Kelihatan, Pak? Kelihatan, oke. Aku lagi kehilangan kursorku di mana nih? Tuh, Kok bisa kan gitu? lagi di ini, Pak. Lagi di Hmm? view, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Iya, Oke. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Anino karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa menawarkan dirinya dengan sukarela. Jadi di sini eh, inilah tema nyanyiannya, saudara. Ini tema nyanyiannya adalah apa? Eh, Pak, ini kayaknya yang apa? Yang garis itu bisa dihilangin yang merah-merah tuh. bisa, tapi mesti keluar ke tadi, Pak. Ke Keluar yang dulu. warna-warna Sebentar itu ya, Pak. dihapus di sana, Pak. Nah, itu Pak hilang, Oke. Pak. Oh iya hilang ya. Ya, Sebentar Bapak Ibu. Supaya kita ininya nggak mesti di terganggu. sini. Heeh. Oke. Iya, Pak. View. Ya, Udah ya? nah, itu. Oke. Ya, pada hari ini temanya, saudara, memuji Tuhan. Jadi si Deborah ini dalam nyanyian ini memuji Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Jadi dia bersyukur karena akhirnya orang-orang Israel mau diajak berperang gitu. Karena tadinya kan pada males ya kan tadi kan si Barak aja nggak mau ikut berperang gitu, saudara. Jadi kenapa Deborah bersyukur pada Tuhan? Karena ternyata akhirnya pahlawan-pahlawannya, pemimpinnya tuh mau berperang. Nah, kalau pemimpinnya nggak mau berinisiatif membela bangsa, lah gimana memenang perang gitu kan? Jadi bersyukur pertama karena para pemimpin bangsa akhirnya sadar bahwa kita ini harus berbuat sesuatu. Kita nggak bisa dijajah terus gitu. Mereka pahlawan-pahlawan, para pemimpin itu siap berperang, lalu disambut oleh bangsa-bangsa, area bangsa atau rakyat menawarkan dirinya dengan sukarela. Jadi akhirnya setelah pemimpinnya siap mau berperang, ini ketika diajak berperang, maka rakyat, ya bangsa, itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Artinya mereka mau ikut berperang tanpa dibayar. Ya nggak kayak TNI ya, kalau nggak ada, mungkin kalau nggak dibayar pada nggak mau ikut. Zaman sekarang ya, tapi yang nggak, waktu itu tuh semuanya tuh volunteer gitu, saudara. Padahal kan resikonya besar banget kan, orang bisa meninggal. Ini bukan tentara bayaran, ini betul-betul masyarakat yang disuruh ngambil senjata gitu. Eh, nah, tapi mereka mau sukarela gitu. Dan bagi Deborah itu adalah betul-betul petunjuk dari Tuhan bahwa Tuhan memberkati mereka. Kok ada orang pemimpin yang mau berperang dan ketika masyarakat diajak, masyarakat kok dengan sukarela ingin menyerahkan dirinya gitu ya. Jadi itulah yang membuat dia memuji Tuhan. Jadi kemenangan itu buat dia bukan kemenangan pribadi, tapi itu kemenangan yang diberikan oleh Tuhan karena Tuhan menggerakkan hati orang-orang untuk maju berperang bersama-sama dengan Dia. Kira-kira itu. Nah, kemudian, saudara, eh, tema yang pertama dari nyanyian ini adalah Deborah, Deborah menyanyikan syair bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah memelihara Israel sejak zaman dulu. Jadi bukan kali ini saja Tuhan itu memenangkan Israel eh, atas perang. Ya, coba kita lihat pasal ayat 3 sampai 5. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu hai pembesar-pembesar. Aku mau, aku mau menyanyi bagi Tuhan, aku mau bermasmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau beranjak dari Seir, ini Tuhan dianggap seperti orang ya, dia pergi gitu. Ketika engkau melangkah maju dari tanah Edom, berguncanglah bumi. Tadi itu ya Tuhan, eh, tirislah langit dan awan pun meniriskan airnya. Jadi Tuhan yang mengirimkan intervensi yang supranatural itu. Gunung-gunung berguncang di hadapan Tuhan, bahkan Sinai di hadapan Tuhan Allah Israel. Ya ini saudara, Seir dan Edom ini sebetulnya bukan bukan kejadian perang yang barusan ini. Tapi ini adalah sebetulnya menceritakan bahwa dulu pernah ada perang seperti ini gitu. Ketika kapan? Ketika orang Israel sedang berperang mau menuju Kanaan gitu. Kan kita lihat di 40 tahun orang Israel apa di padang gurun kan ada terjadi ya perang-perang dan segala macam, dan dikatakan pada saat itu pun sebetulnya sudah terjadi perang yang semacam ini. Jadi pemeliharaan Tuhan atau kemenangan yang dirasakan orang Israel zaman sekarang itu sebetulnya bukan bukan yang pertama kali. Ya Tuhan sejak dulu juga sudah memelihara orang Israel. Ya ini semacam pujian ya yang menyatakan bahwa sebetulnya pemeliharaan Tuhan itu eh, kekal gitu ya, bukan cuma hari ini tapi kemarin juga Tuhan sudah pernah melakukan dan dikenang lagi gitu, saudara. Ya, jadi Tuhan memelihara Israel sejak zaman dulu.
sejak masa lalu gitu. Nah, kemudian Deborah mulai menyanyikan bait berikutnya adalah tentang susahnya hidup di bawah penjajahan Kanaan. Ya, susah banget gitu. Em, Seperti apa sih sebelum sebelum mereka menang perang tuh situasinya seperti apa gitu. Dikatakan pada zaman Samgar bin Anat, pada zaman Yael, zaman si raja itu ya sebelum dia kalah, kafilah tidak ada lagi. Ya kafilah itu pedagang, saudara. Dan negeri yang bagus itu banyak pedagangnya. Di Indonesia tuh Indonesia jadi dikatakan bagus ekonominya kalau banyak yang dagang gitu kan, rame di mana-mana rame gitu. Tapi di zaman itu kafilah tidak ada lagi. Kenapa, saudara? Karena sangat kacau gitu ketika di zaman itu sangat mengerikan, mengerikan situasinya. Orang-orang yang melakukan perjalanan menempuh jalan yang berputar-putar. Kenapa, saudara-saudara? Karena takut banyak bandit di jalan begitu. Dusun di Israel sunyi sepi. Ya, sunyi sepi sampai aku, Deborah, bangkit. Bangkit sebagai ibu di Israel, ya ibu pertiwi. Ketika orang mereka atau ketika mereka memilih ilah-ilah baru, terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya satu perisai atau tombak pun tidak terlihat antara 40.000 orang Israel. Jadi apa kita lihat di sini, saudara? Ini susahnya hidup di zaman penjajahan. Yang pertama adalah hilangnya law and order ya, hilangnya hukum dan ketertiban. Jadi terjadi aksi anarkis ya di tempat-tempat umum, di jalan raya sehingga bandit ada di mana-mana, orang sampai takut ada di jalanan. Pedagang udah nggak berani dagang di situ dan mereka harus lewat jalur-jalur lain yang lebih aman dan dusun-dusun menjadi sunyi sepi. Kapan kita ngalamin itu, saudara-saudara? Ya zaman penjajahan Jepang kali ya. Tapi yang terakhir mungkin kalau di Jakarta setelah kerusuhan Mei. Ya, kita melihat ketika kerusuhan Mei terjadi itu hilang law and order. Saudara, ketika law and order itu hilang, ya penjarahan ada di mana-mana. Kita jadi takut gitu. Nggak ada lagi aturan, nggak ada lagi hukum, nggak ada lagi ketertiban. Dan negara dalam situasi hilangnya law and order itu kacau banget, saudara. Kacau banget. Jadi harus ada orang yang berbuat sesuatu, sebab kalau nggak hancur itu, saudara. Kalau law order dan order itu sudah hilang. Dan itulah yang terjadi ketika bangsa Israel ketika itu eh, kacau, tapi nggak ada yang mau berani berinisiatif untuk memperbaiki keadaan gitu. Nah, sampai bangkitlah Deborah sebagai ibu Israel. Dan apa yang terjadi sebetulnya di balik itu dikatakan ketika situasi zaman itu adalah sebetulnya Tuhan membiarkan bangsa itu diserang oleh musuh. Kenapa? Karena ini mereka memilih ilah-ilah baru. Jadi mereka ini dibiarkan Tuhan karena memang mereka nggak memilih. Ternyata mereka tuh ada main dengan ilah-ilah lain gitu, saudara. Dan itu yang sangat membuat Tuhan akhirnya kecewa gitu. Ya kan penyembahan berhala begitu. Mereka mengabdi pada ilah lain. Eh, dan itu ditambah parah lagi karena memang eh, Israel akhirnya kan jadi terjajah dan mereka udah nggak punya lagi apa saudara peralatan perang ya. Ada dua peralatan perang yang disebut di sini. Ada perisai, ada tombak. Ya, satu perisai atau tombak pun tidak terlihat. Ya, perisai dan tombak ini dua alat perang yang penting. Saudara, perisai itu adalah defensif ya, alat pelindung diri gitu. Sedangkan tombak itu alat untuk menyerang gitu. Jadi ini dua alat yang penting kalau kalau berperang. Jadi di satu sisi kita harus melindungi diri dengan perisai, di sisi lain kita harus punya tombak untuk melawan musuh. Nah ini dua-duanya nggak ada. Bayangkan perang kalau nggak ada dua-duanya itu gimana ya? Sangat rentan banget sebetulnya posisi Israel. Bayangkan. Jadi mereka udah nggak setia pada Tuhan sehingga Tuhan juga nggak apa ya? Sebetulnya kalau mau Tuhan benci dengan mereka sebetulnya. Mereka juga udah posisinya nggak punya alat perang, sementara si apa namanya si Kanaan itu punya kereta-kereta perang 10.000 kalau tidak salah ya. Jadi ini sangat-sangat krusial. Tapi ada Deborah yang dibangkitkan oleh Tuhan sehingga mengubah situasi gitu. Oke, kita lanjutkan, saudara. Ya, ini situasinya semua senjata sudah dirampas gitu. Nah, kemudian ada refine lagi kan, nyanyian kan selalu ada refine kayak tadi. Hatiku tertuju pada para pimpinan Israel, para sukarelawan di antara bangsa ini. Pujilah Tuhan. Sekali lagi ya, Tuhan dipuji kenapa? Karena baik ada pemimpin yang rela untuk memimpin, ada juga sukarelawan, volunteer dari bangsa dari warga Israel yang membuat semua ini bisa terjadi. Dan itu terjadi karena Tuhan menggerakkan. Pujilah Tuhan. Nah, lalu
Bait berikutnya, Deborah mulai cerita menyanyikan tentang kemenangan yang mereka capai, kemenangan besar itu. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, juga kamu yang berjalan di jalan. Ya orang-orang kaya nih ya. Ceritakanlah hal ini, ceritakan tentang perang itu. Di tempat-tempat menimbaan, di antara suara pembagi air, orang dulu kalau pagi-pagi itu suka itu nimba air bareng-bareng gitu ya. Orang ngumpul, nimba air, ceritakan di situ. Orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah. Lantunkanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak, angkutlah tawananmu, hai anak Abinoam. Ya, mengenang kembali ketika itu masyarakat walaupun nggak punya apa-apa, nggak punya modal berperang, mereka tuh percaya banget bahwa kami maju dengan Deborah dan Barak dan pasti Tuhan memenangkan kami gitu ya. Jadi, nah, peristiwa kemenangan ini diminta supaya diberitahukanlah kepada seluruh penduduk tentang perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan. Ya, betapa hebatnya perbuatan Tuhan yang adil itu. Nah, lalu diceritakan di bait berikutnya adalah siapa sih yang berperan terhadap kemenangan orang Israel ini. Ternyata nggak semua suku ikut berperang, saudara. Ada suku yang mendukung, ada suku yang cuek, gitu. Jadi diceritain dulu nih, siapa yang suku-suku yang dapat kredit title gitu ya, mereka yang betul-betul memang mendukung gitu loh. Ayat 13. Lalu turunlah orang-orang mulia yang luput, survivor, saudara, orang mulia yang luput. Umat Tuhan turun bersamaku sebagai pejuang dari Efraim, ini suku Efraim. Mereka datang ke lembah mengikuti engkau. Ya, suku Benyamin dengan laskarmu. Ya, Efraim, Benyamin. Dari Makhir turunlah para panglima dan Zebulon para pemegang tongkat komando. Jadi, orang Mahir, orang Zebulon. Juga para pemimpin Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar demikian juga Barak. Mereka mengikuti langkahnya ke lembah. Ya, pertolongan Tuhan terjadi lewat suku-suku yang mendukung perjuangan ini dan mereka patut diberikan credit title ya di dalam nyanyian ini karena memang mereka adalah para pahlawan bangsa kan mereka rela untuk menyerahkan hidupnya bagi eh, terbentuknya law and order di Israel itu. Tapi kemudian juga disebutkan suku-suku yang tidak mendukung ya yang absen. Ayat 15b. Namun di antara kaum-kaum Ruben ada banyak pertimbangan dalam hati ya. Pikir-pikir dulu. Ikut perang dong, ayo bela negara. Enggak, saya pikir-pikir dulu gitu. 16. Mengapa engkau tetap duduk di padang penggembalaan mendengarkan bunyi seruling untuk kawanan ternak? Wah, ini semua lagi perang kok kamu masih bisa-bisanya apa nyanyi apa apa namanya eh, gembala baik bersuling nan merdu gitu, saudara. Orang ini lagi perang gitu loh. Kemudian di antara kaum-kaum Ruben ada banyak pertimbangan dalam hati ya. Nanti dulu deh, kita pikir-pikir dulu. Orang Gilead tetap tinggal di seberang Sungai Yordan. Dan juga suku Dan. Mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Ya masih bisnis as usual gitu. Suku Asyar pun duduk duduk di tepi pantai laut, tetap tinggal di teluk-teluknya. Mereka juga bisnis as usual. Tetapi Zebulon ialah suku bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga Naftali di padang-padang di tempat tinggi. Ya, jadi tidak semua suku mendukung. Dipaparkanlah inilah judul-judul atau nama-nama suku yang tidak mau berperan serta di dalam mengembalikan law and order karena mereka pikir apa? Ya pikir-pikir dulu lah. Kan banyak juga kita yang begitu ya, Saudara. Eh, Kalau disuruh melakukan sesuatu yang membahayakan keluarga kita, kan kita bilang ya pikir-pikir dulu gitu. Eh, Jangan-jangan kalau aku ikut perang nggak balik lagi gimana? Kan kasihan keluarga gitu. Ya inilah kira-kira mereka ini yang tidak mendukung. Eh, Lalu dipaparkan kemudian apa yang terjadi di dalam peperangan itu dengan suku-suku yang mendukung ini. Situasinya seperti apa? Ayat 19, raja-raja datang berperang, raja-raja Kanaan berperang pada waktu itu di Ta'anah, dekat mata air di Medigo. Tetapi perak pun tidak mereka peroleh sebagai rampasan. Ini menarik ya, mereka tuh datang berperang, udah udah yakin pasti menang, ternyata mereka kalah, ya mereka nggak bisa menjarah hasil perang ya, hasil rampasan itu. 20 dari langit bintang-bintang berperang.
Dari peredarannya mereka berperang melawan Sisera. Ya, Sisera adalah panglima perang itu, kepala TNI-nya. Sungai Kison, sungai sejak dulu kala menghanyutkan musuh. Ya tadi itu dibabat semua tuh kereta perang. Sungai itu banjir sehingga eh, kereta-kereta mereka nggak bisa dipakai. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu berderaplah tapak kuda, melesatlah kuda-kudanya, melesat dengan sekuat tenaga. Ya, kuda-kudanya lari semua, saudara meninggalkan kereta perang itu. Ya akhirnya menanglah bangsa eh, Israel. Jadi serangan Raja Kanaan itu gagal karena Tuhan ikut serta berperang bagi mereka ya. Bintang-bintang berperang. Bintang-bintang itu artinya apa? Ada Tuhan di atas itu yang membantu mereka menang perang. Yang mengirimkan hujan besar sehingga kuda-kuda dan keretanya bisa tidak mampu berbuat apa-apa untuk menang gitu. Nah, menarik sekali kemudian ada satu ayat kutukan atas Meros. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya. Karena mereka tidak datang mendukung Tuhan di antara para pejuang. Jadi ini menarik. Jadi tadi akan ada suku-suku yang tidak mendukung. Itu nggak terlalu masalah gitu loh. Coba disebut dia nggak mendukung gitu. Tapi yang satu ini dikutuk, saudara. Yang mengutuk siapa? Bukan Deborah. Firman apa, saudara? Malaikat Tuhan. Jadi eh, ini kota dikutuk oleh malaikat Tuhan. Jadi kenapa sih? Apa yang terjadi dengan Meros ini? Jadi mereka ini ternyata, saudara-saudara, bukan hanya tidak mau mendukung perang melawan musuh, tapi tidak melakukan apapun untuk menghadang si panglima perang, si Sera itu ketika ada kesempatan gitu. Sebetulnya ada kesempatan dia lewat di tempat itu, tapi didiemin aja gitu, saudara. Jadi ini bukan hanya tidak mendukung, tetapi juga kok ada kesempatan kamu memusnahkan musuh, kamu diemin aja gitu. Dan beberapa penafsir juga menduga bahwa ternyata penduduk Meros ini mungkin ada kerjasama dengan orang Kanaan, saudara-saudara, dengan musuh ini. Sehingga mereka tidak mau berbuat sesuatu, musuhnya ada di depan mata, mereka tidak mau berbuat sesuatu untuk mengusir si musuh ini. Kepalanya, si biangnya gitu, saudara ya. Jadi ini orang-orang yang cuek banget terhadap politik, nggak peduli terhadap bangsa gitu. Ya udahlah, pokoknya kerjasama aja sama musuh kan, kong kali kong kan mungkin dapat keuntungan kali ya, keuntungan politis gitu. Kan zaman sekarang banyak yang gitu, saudara ya. Jadi yang penting kelompok gua nggak diapa-apain, dapat keuntungan gitu ya. Masa bodoh bangsa ini musnah segala macam, pokoknya kelompok gua untung gitu. Ya inilah Meros. Nah, kemudian sebaliknya di bait berikutnya ada puji-pujian khusus buat si Yael ini. Siapa Yael itu? Dia adalah ini sekali lagi perempuan yang membunuh si Sera gitu. Menarik sekali bahwa ada seorang perempuan yang begitu apa ya berani gitu melakukan tindakan untuk menghadang si musuh yang luar biasa ini. Ya, ayat 24, diberkatilah Yael, istri Heber orang Keni, lebih dari semua perempuan. Diberkatilah ia lebih dari semua perempuan dalam kemah. Lalu kenapa diberkati? Ceritanya gini, orang itu minta air, si Sera itu meminta air, tapi diberinya susu. Gadih dihidangkannya dalam cawan untuk bangsawan. Tangannya diulurkan, mengambil patok, tangan kanannya mengambil palu tukang, di palunya si Sera dihancurkan kepalanya, diremukkan dan ditembus pelipisnya. Di antara kakinya, ini kok oh, ada yang gitu ya. Iko ya, Iko, Iko, coba. Ekonya kenapa nih? Nah, sampai terbuka. Itu, Pak. Iya, tolong Silakan, Pak. kesebentar. Oke, oke. Di antara kakinya orang itu tersungkur, ya, jatuh tergeletak, tersungkur dan jatuh di antara kakinya. Di tempat dia tersungkur, di sanalah orang itu jatuh binasa. Jadi diulang kembali cerita tentang bagaimana si Yael itu apa seorang perempuan biasa ya dia membunuh pemimpin perang dan kalau pemimpin perang sudah dibunuh, saudara, maka semua anak buahnya sudah nyerah deh gitu. Orang pemimpinnya aja sudah habis gitu ya. Dan seorang perempuan yang melakukan ini, saudara. Jadi ini sesuatu yang luar biasa dan cerdik begitu ya. Dia tahu perempuan ini tahu kalau dia langsung bunuh gitu nggak mungkin, nggak akan bisa eh, terbunuh. Tapi dia undang dulu si panglima ini karena si panglima ini apa ya dalam kondisi yang kan kalah gitu ya. Kemudian eh, minta tolong ya karena rupanya si Heber itu eh, punya kontak dengan si Sera ini maka minta tolonglah supaya
dia dirawat gitu ya. Dia masuk ke kemah itu, lalu Yael diam-diam dia rawat, dia sambut, tapi kemudian dia bunuh si apa namanya si Sera ini karena apa? Karena dia tahu inilah biangnya orang yang berbahaya gitu. Ada sebuah gambar, saudara, ada kisah pembunuhan ini ya, mengerikan banget ya. Jadi dipaku gitu di pelipisnya, saudara. Saudara lihat di depan itu, di latar belakang itu ada orang-orang sedang berperang ya. Ini si Sira ini dibunuh. Nah, lalu bagian terakhir menceritakan tentang apa yang terjadi dengan si musuh yang kalah ini, ya kekecewaan dari kelompok musuh yang kalah. Nah, biasanya kalau orang berperang zaman itu, saudara, setelah perang berlalu, maka yang terjadi penjarahan gitu. Kelompok yang menang perang dia akan menjarah harta yang ada di di daerah itu. Ya dia jarahlah rumah-rumah itu. Kalau sekarang kan yang dijarah TV gitu ya, atau HP gitu. Dulu tuh apa, saudara, yang kain-kain, ya ada kain-kain yang mahal gitu ya. Lalu ada dan ini yang parah juga zaman itu kan ada budak-budak, saudara. Jadi orang-orang perempuan, eh, gadis-gadis yang dijarah kemudian dijadikan budak untuk para prajurit gitu ya. Itu sangat amoral ya, sangat biadab. Itulah yang terjadi di zaman itu ketika orang menang perang maka segala yang berharga di dalam negeri itu dijarah. Nah, itu yang diharapkan oleh orang-orang Kanaan ketika pulang nih para para tentara yang diharapkan adalah mereka pulang pulang bawa jarahan dengan kemenangan. Tapi apa yang terjadi? Ayat 28. Dari jendela ibu Sisera menengok ya ibunya si Panglima ini. Dari antara terali jendela ia berseru, "Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa gemeretak kereta-keretanya belum kedengeran?" Karena biasanya kalau kereta itu kan gagah tuh, saudara. Grubuk, 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 bawa pasti datang bawa eh, jarahan gitu. Ternyata nggak datang-datang. Kemudian ayat 29, yang paling bijak di antara putri-putri bangsawan menjawabnya, ia menjawab si ibu si Sera ini. Dan ia juga membalas kata-katanya sendiri. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya satu dua gadis untuk setiap prajurit? Jarahan kain warna-warni untuk si Sera, jarahan kain sulaman warna-warni, jarahan dua helai kain sulaman warna-warni untuk leherku. Ya, ini puisi untuk menjelaskan betapa kecewanya, betapa frustasinya orang-orang pihak musuh ini ketika tahu ya mereka kalah gitu loh. Eh, Anak-anakku tidak pulang, tidak membawa jarahan, yang dibawa adalah berita kedukaan. Ya, ini apa kekalahan yang luar biasa, yang memalukan, yang membuat orang Kanaan kemudian pikir-pikir kalau mau menyerang apa orang Israel lagi ya. Digambarkan kekecewaan, kekagetan pihak musuh yang tidak menyangka bahwa bahwa bisa terjadi begitu. Ya, si ibu Sisera itu sudah ketika dia lihat dari jendela, kapan pulangnya nih? Dia rasa dia pasti menang, ya pasti menang, tapi ternyata tidak gitu loh. Kemudian diakhiri dengan pujian bagi Tuhan. Demikianlah binasa semua musuhmu ya Tuhan. Tapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari dalam kemegahannya. Lalu negeri itu tentram selama 40 tahun. Artinya apa, saudara? Orang yang menjadi musuh Tuhan itu cepat atau lambat akan binasa ya. Sedangkan orang yang mengasihi Tuhan, orang yang ada di pihak Tuhan, itu dikatakan bagaikan matahari dalam kemegahannya. Artinya dia akan diberikan kejayaan dan ketentraman di dalam kehidupannya. Ya, kira-kira itu, saudara. Lalu apa sih kesimpulannya kita? Apa sih perenungan yang kita bisa ambil atau penerapan dari nyanyian Deborah ini? Yang pertama, saudara, tentang pentingnya law and order, ya, hukum dan ketertiban. Kita kadang-kadang bertanya kenapa sih orang Israel pakai eh, perang-perang segala gitu ya? Kayaknya serem banget gitu. Tapi kalau kita melihat latar belakang biasanya selalu adalah karena ketika ada di bawah penjajahan tuh seringkali mereka kehilangan law and order ya, hukum dan ketertiban. Ya setiap negara perlu membangun hukum dan ketertiban supaya masyarakat tuh bisa hidup dengan damai sejahtera. Ya. Indonesia itu bisa bisa kayak sekarang maju tuh kenapa? Karena ada hukum dan ketertiban, sudah. Jadi orang yang bersalah dihukum gitu. Lalu ada aturan di jalanan, semua tertib sehingga kita kalau jalan tuh nggak ngeri gitu kan. Kalau nggak ada law and order tuh kita ngeri banget jalan di jalan raya orang bisa berbuat apapun yang mereka mau kan gitu. Nah, Amsal 29 ayat 18 mengatakan bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau nggak ada, yaitu wahyu dalam arti ini ya, apa aturan apa namanya law and order itu rakyat jadi liar gitu. Nah, eh,
ketika hukum dan ketertiban ini sudah hancur, saudara, entah karena perang, entah karena penjajahan begitu, maka para pemimpin dan warganya itu perlu bekerja sama untuk membangun kembali gitu. Nah, kadang-kadang ini harus dilalui dengan cara berperang. Oh, kepada siapa? Kepada orang yang yang menghancurkan law and order itu, musuh. Itu yang disebut dengan musuh itu, saudara. Orang yang membuat bangsa ini jadi nggak bisa eh, tertib, nggak ada hukum gitu, saudara. Nah, kalau itu terjadi maka ya kita harus harus melawan gitu. Melawan untuk apa? Untuk demi terjadinya, terbangunnya kembali kesejahteraan bersama. Sebab tanpa law and order nggak bisa negeri itu maju, saudara. Nah, di zaman Deborah, pada mulanya semua pemimpin itu nggak peduli. Ya udahlah, ini nggak ada hukum, nggak ada ketertiban. Masa bodoh lah, yang penting aku jaga keluargaku sendiri aja. Masing-masing menjaga keluarganya sendiri. Ya alih-alih, ayo kita berusaha membangun law and order, masing-masing mencari aman diri sendiri. Dan ini Aduh, menjadi gimana ya? masalah. Lupa. Nah, jadi kita belajar juga di sini. Halo, matiin saudara, mute supaya nggak masuk suaranya. Ya, ini bahayanya sikap masa bodoh ya. Banyak orang sekarang ini juga yang begitu kan. Nggak mau terlibat lah urusan politik, urusan kebangsaan segala macam. Pokoknya yang penting kehidupan pribadiku beres, bisnisku tetap jalan. Ya, banyak orang yang udah sebel banget dengan situasi di Indonesia misalnya sampai gue nggak mau ikut pemilu ah, masa bodoh amat mau jadi apa bangsa ini gitu. Kan ada yang begitu, saudara. Jadi pokoknya ini memprihatinkan kalau kita sudah tidak peduli lagi dengan apa misalnya apa yang terjadi dengan bangsa ini, ikut memberi suara misalnya atau eh, ya ikut sertalah di dalam kepemimpinan bangsa ini di tempat di mana kita bisa misalnya ya eh, penting kalau kita udah bersikap masa bodoh, saudara, maka kita ikut berperan serta di dalam eh, hancurnya law and order itu gitu ya. Kita belajar di sini pentingnya orang yang tidak bersikap masa bodoh terhadap bangsa, saudara. Ya, jadi kita kita nggak bisa berbuat apa-apa ya memang nggak, kita bukan tentara ya bukan, bisa politisi juga bukan, tapi kan kita punya suara, suara kita kan bisa berperan ya memberi masukan sebisa kita gitu, walaupun mungkin suara itu eh, tidak tidak akan didengar ya nggak masalah, tapi kan kita tidak bersikap masa bodoh gitu. Dan yang terakhir yang kita bisa belajar adalah para peran perempuan di dalam kepemimpinan gitu. Jadi di zaman perjanjian lama bahkan perjanjian baru sekalipun, perempuan tuh seringkali dianggap nggak bisa apa-apa gitu, harus nurut gitu ya saudara. Tapi ini menarik ke bahwa di dalam kitab Hakim-Hakim ini ditunjukkan bahwa ini loh perempuan itu jangan dipandang sebelah mata gitu. Kekacauan di Israel tidak akan berakhir kalau tidak ada dua orang perempuan yang sangat peduli pada law and order. Deborah yang pertama, dia hakim. Yang kedua adalah Yael. Yael itu istri istri si orang biasa kan, tapi dia peduli pada bangsa gitu. Dan dia melakukan apa yang dia bisa. Si Deborah karena dia hakim ya, dia ada di pemimpin, dia ada di garis depan. Tapi ada juga perempuan biasa, cuma istri seseorang dari seorang suami biasa yang juga peduli. Ya, dia nggak bisa apa-apa, tapi dia lakukan dengan strateginya sehingga sampai dia bisa mengalahkan dan membunuh si panglima yang jahat itu. Ya, sebuah bukti bahwa perempuan itu tidak bisa dikatakan lebih rendah dari laki-laki, bahwa dia tidak bisa mimpin, dia tidak bisa berbuat sehebat laki-laki ya, itu keliru sekali gitu. Eh, itu sebabnya di GKI misalnya ya, pendeta perempuan bisa jadi pendeta. Ya sampai sekarang tuh masih banyak loh gereja yang tidak memendetakan perempuan. Bahkan sekalipun di negara barat sekalipun ya, karena pemahaman bahwa hanya laki-laki yang dapat menjadi pemimpin spiritual umat gitu. Kalau kita lihat, padahal zaman dulu nggak gitu ya. Jadi emansipasi, eh, eh, kesadaran akan pentingnya perempuan di dalam pemimpinan itu sudah ada sejak zaman dulu dan harusnya dihargai sampai sekarang juga. Kira-kira gitu, saudara. Oke, saya kembalikan Pak. Kita jawab nih. Terima kasih, Pak Isan. Eh, lebih memperjelas dari apa yang apa namanya kita pelajari juga minggu kemarin gitu ya. Kesannya kok ulang ya gitu. Lah iya, ngelakunya tentang itu gitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada perspektif perspektif baru yang didapatkan juga. Eh, Oke. Bapak Ibu, bagi yang ingin memperjelas, dipersilakan mengajukan pertanyaan atau sharing, silakan.
Pak Martin silakan. Ya, selamat malam, Pendeta Yuswantoro, Selamat malam, Yuswantori. Pak. Ya, ini saya melihat dari bentuk seninya Pak Yuswantori kan juga Mm-mm. satu penggubah Mazmur juga ya. Dan kalau saya baca pada awal-awal kejadian juga justru eh, eh, Kain mempunyai keturunan yang bernama Yael Yubal ya, maksud saya juga menciptakan alat musik yang sekarang terkenal dengan kecapi dan seruling atau semacam bentuk harpa begitu. Dan Mm-mm. saya lagi membayangkan ini bentuk seni seperti semacam drama musikal gitu ya. Nanti kami tanggal 6 juga di gereja menyambut ulang tahun ada drama musikal. Oh Jadi ya. yang kami seolah-olah ada drama musikal, Deborah menceritakan pengalaman kemenangannya dibantu oleh Tuhan dalam bentuk nyanyian. Dan mestinya juga ada iringan-iringan ya. Saya lagi membayangkan siapa yang mengiringi puji-pujian yang mungkin uh, Deborah pada saat itu sebagai solois ya, sebagai soprano dan pengiring-pengiring nyanyiannya mungkin Barak kali ya Iya, kalau iya. saya lihat mungkin Barak. Jadi seolah seperti ada drama musikal yang terjadi dan ditulis oleh sang penulis dalam bentuk puisi yang sangat indah pada saat ini walaupun ini adalah sebuah pengulangan kemenangan Deborah dan Barak. Nah, dan saya mau tanya sebetulnya mereka ini kan apa namanya menyanyi dan memainkan alat musik dalam puji-pujian itu adalah merupakan uh, bagian dari leluhur-leluhur mereka yang mengajarkan mereka untuk memuji dan menyanyi untuk memuji Tuhan. Pertanyaan saya ya, dari mana mereka belajar ya kebudayaan seni menyanyi dan puji-pujian dan alat musik ini, Pak Yuswantori? Dari Ya, mana mereka belajar? Terima kasih. ini menarik nih Pak Amarat. Dan kita jarang ngebahas soal beginian ya. Dan memang juga kalau kita melihat di Alkitab tidak jelas ya, tidak pernah dijelaskan gimana sih mereka dulu tuh pendidikan musiknya itu seperti apa gitu. Eh, yang kita tahu, ini yang kita tahu. Jadi kebanyakan orang-orang Israel itu hidup dengan Mazmur kan, mereka hidup dengan alat-alat musik yang sudah mereka tahu dan itu diajarkan turun temurun gitu. Jadi nggak ada sekolah yang khususnya. Sekarang kan ada sekolah musik yang mahal, nggak ada. Tapi itu diajarkanlah turun temurun. Jadi budaya menyanyi dengan lagu-lagu yang mereka ingat, dengan cara bermain yang diturunkan dari ayah ke anak ke cucu gitu. Walaupun kalau kita melihat sesudah Bait Allah berdiri, ketika sudah mulai ada masa di mana Salomo membangun Bait Allah yang itu sudah berdiri. Nah, di situ mulailah yang disebut dengan adanya penyanyi profesional dan pemusik profesional. Jadi ada suku yang namanya suku Lewi. Mereka ini memang hidupnya arahkan hanya untuk menyanyi dan bermain musik secara profesional. Jadi mereka sudah dilatih sejak kecil sampai mereka remaja baru mereka kemudian boleh masuk menjadi paduan suara, menjadi pemusik di Bait Allah. Jadi itu di training betul, saudara. Jadi disitulah adanya institusi musik sebetulnya ketika adanya Bait Allah itu. Tapi sebelumnya atau sudah Bait Allah dihancurkan, eh, maka kembali ke cara apa turun temurun ya, diajarkan turun temurun temurun tanpa ada institusi khusus yang apa eh, mengajarkan cara bermusik dan penyanyi gitu. Ya. Tapi kisahnya sampai ke liturgia modern, kita sekarang memakai liturgia dengan menyanyi begitu Pak. Itu dari mana mulanya Pak terhadapan menyanyi dalam ibadah itu Pak? Oh, tradisi menyanyi dalam ibadah ya. Jadi kita meneruskan dari tradisi sinagog gitu, Pak. Jadi di sinagog itu ada menyanyi gitu. Jadi zaman dulu kan Mazmur ketika gereja berdiri kan Mazmur tidak ditinggalkan, orang tetap menyanyikan Mazmur. Cuman dulu bentuknya adalah kayak pengajian gitu loh. Ya, ya, Orang menyanyikan Mazmur tuh kayak pengajian gitu. Jadi nggak ada do re mi tapi naik turun kayak sekarang kita dengar di masjid-masjid ya seperti itu gitu. Eh, nah lama-lama itu diperbarui terus cara menyanyi seperti itu ada dibuatlah kemudian eh, melodi yang khusus ketika di zaman apa awal-awal ya masih gereja Roma Katolik mulai ada yang namanya chanting gitu. Jadi eh,
orang mulai membuat melodi itu, misalnya bukan hanya mengaji tapi dikasih not gitu. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan takut gitu ya. Udah mulai ada setting. Nah, lama-lama makin modern ya jadi kayak kita sekarang gitu. Jadi lagu-lagu modern ya. di modern ya. Mm, Ya, yang Terima saya kasih Pak ingin Izwan. Terima kasih Pak ya, Martin. terima kasih Pak. Terima kasih. ya pasti. Pak Izwan, sebelum menyambung ke yang lain, saya ingin tanyain Pak Izwan. Tadi kan bangsa-bangsa itu disebutkan ya satu-satu ya, kecuali Yehuda. Kenapa Yehuda tidak disebutkan ya Pak? Oh Yehuda gitu ikut ya? perang ya? Aku nggak perhatiin tuh Pak. Aduh, Iya, nggak ada sorry. Yehuda Pak. Nggak ada ya udah ya. Benyamin aja yang sebelahan disebutin loh, yang kecil gitu. Iya menarik ya. Iya, Ini perlu digali nih nanti, cari nih Pak. Aku nggak perhatiin, tapi itu karena pengamatan waktu itu yang kan jeli ya. Yehuda belum menjadi sebuah klan khusus gitu, menjadi bagian dari itu kan Pak. Belum dibagi kerajaan yang dua itu Iya, kan. iya. Ha, ha, Jadi ha. dia masih sama dengan yang lain. Oke, terima kasih Pak Iswan. Iya, Bapak Ibu yang lain silakan.